وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebentar dulu nunggu minum. Udah ngebet ini. Itu aja mas. Itu ada air nggak tuh? Maaf ini. Ikhwas sekalian, mungkin antum kecewa karena harusnya tadi ba'da duhur, tapi alhamdulillah ana dengar katanya jadwalnya bisa di-switch alias dipindah. Dan kali ini kita akan membahas min ya, tidak semuanya. Min mushkilatis sabab dari kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, termasuk problematika remaja. Pak, ini dimatikan bisa nggak? Nggak bisa. Jadi nggak kerasan pakai ini. Kalau antum orang kota barangkali cocok. Minta maaf ya. Antum ngalah ya. Ikhwas sekalian, kenapa masalah ini perlu kita angkat? Ada beberapa faktor yang melandasi dan memotivasi saya sendiri untuk mengangkat tema kitab ini. Pertama, remaja generasi muslim pada saat ini berada yang dikatakan oleh Syekh Salim Al-Hilali di dalam kitab Limadha Ikhtartul Manhaj Salafi, berada di persimpangan jalan, muftariqit thariq. Mereka bimbang, bahkan di antara mereka sudah tidak percaya bahwa Islam sebagai alat untuk menuju kesuksesan, Islam suatu agama yang menjanjikan kemenangan. Bahkan di antara mereka hadirin sekalian, untuk kerja di kuli bangunan aja harus ngelepas jenggot, diletakkan. Dah, ana sewain buat kondangan. Apalagi nangkring di suatu kerjaan yang resmi, apalagi jadi manajer, apalagi jadi direktur, apalagi jadi konsultan, apalagi jadi diplomatik luar negeri. Pasang jenggot itu merupakan suatu hal yang aneh bin ajaib. Maka ada istilah awas, hati-hati terhadap orang
katok cingkrang, bathuk belang, jenggot panjang. Itu ciri-ciri sederhana teroris. Makanya tidak aneh kemarin salah satu perusahaan di Jakarta, mungkin terbesar, saya tidak usah menyebutkan nama perusahaan, mengeluarkan buletin security, orang-orang yang perlu diwaspadai. Itu ciri-cirinya semua ada di dakwah kita. Yang pertama, sering nyebut-nyebut kalimat salaf. Yang kedua, jenggotnya panjang, yaitu tadi katok cingkrang, bathuk belang, sampai cadaran pakai gamis. Ada kurang lebih 6 sampai 5 ciri. Sehingga hadirin sekalian, kita dihadapkan satu kondisi fitnah yang disebutkan hadis Rasulullah, al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamrah. Orang yang memegang agamanya, ad-dinnya dengan kuat seperti memegang bara api. Sampai Syekh Salim Al-Hilali mengarang kitab khusus untuk memberikan benteng kita agar tidak terhempas di hadapan fitnah tersebut. Ikhwan, sekarang ini perempatan jalan itu sangat menggiurkan. Di antara remaja Islam ada yang hanyut kepada Islam liberal, ada yang aliran sesat, ada yang ahli bid'ah, ada yang gatoloco, termogandul. LDII semakin mengakar dan semakin menarik disajikan. Antum sendiri melihat di sekitar antum di Jawa Tengah, terutama yang kita tidak lihat di daerah-daerah Jakarta, sepesat seperti daerah antum. Bahkan Jawa Tengah ini saya sering katakan daerah metropolitan, karena banyak imamnya. Ya, presiden kan biasanya di tempat metropolitan. Ya. Banyak imamnya di sini. Terutama Imam Bukhari. Subhanallah hadirin sekalian, anehnya semuanya dibai'ah. Padahal kalau kita membaca di dalam satu hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza buyi'al imamani faqtulu ahaduhumal akhir. Kalau ada 2 imam di bai'ah, maka bunuhlah yang paling akhir, yang paling terakhir. Nah, sekarang yang paling ditusuk duluan siapa nih? Ikhwah sekalian, perempatan jalan, persimpangan jalan yang membuat generasi Islam lepas keseimbangan. Inilah yang mendorong kita untuk membedah buku yang kecil, mungil tetapi berbobot, perlu kita angkat saat ini. Yang kedua, perang peradaban dan kebudayaan yang lambat laun mengikiskan Islam yang murni. Bahkan persis yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha di dalam kitab Tafsir Manar. Beliau mengatakan, orang yang mendakwahkan al-haq, orang yang menyampaikan kebenaran, malah dituduh